Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Faisal. Di sini saya akan mereview materi transaction dari mata kuliah Sistem Basis Data. Apa itu transaction? Transaction adalah urutan pernyataan SQL yang diperlakukan di BMS sebagai satu unit kerja. Setelah transaksi dimulai, semua instruksi atau perintah menjadi bagian dari transaction. Seperti yang dilihat di sini, ini sebuah transaction. Lalu, bagaimana transaction dimulai? Dengan standar SQL, transaksi yang terdiri dari lebih dari satu pernyataan dimulai dengan perintah start transaction. Lalu, setiap pernyataan yang dikeluarkan pada interface query umum adalah transaksi dengan sendirinya. Dalam antarmuka pemrograman seperti Embedded SQL atau PSM, transaksi dimulai saat pertama kali pernyataan SQL dieksekusi. Lalu, bagaimana transaksi berakhir? Yaitu dengan SQL commit, yaitu sebuah statement, lalu dengan SQL rollback, yaitu sebuah statement, lalu ketika pengguna mengakhiri sesi secara normal, yaitu memutuskan sambungan dari database atau implicit commit, lalu ketika proses pengguna macet atau implicit rollback, dan pengguna dihasilkan oleh pemrosesan statement atau implicit rollback. Lalu commit dan rollback. Setelah transaksi saat ini berakhir, dengan commit atau rollback, pernyataan SQL yang pertama yang dapat dieksekusi yang Anda keluarkan selanjutnya secara otomatis memulai transaksi lain. Commit yaitu membuat permanen setiap perubahan database yang Anda buat selama transaksi saat ini. Lalu rollback mengakhiri transaksi saat ini dan membatalkan perubahan yang dibuat sejak transaksi dimulai. Ya. Lalu ada transaction state. Yang pertama ada aktif, yaitu keadaan awal dan transaksi tetap dalam keadaan aktif ini saat sedang dieksekusi. Kemudian ada partially commit, itu setelah pernyataan akhir dieksekusi. Kemudian ada failed, yaitu setelah ditemukan bahwa eksekusi normal tidak dapat dilanjutkan. Kemudian ada aborted, yaitu setelah transaksi dibatalkan dan database dikembalikan ke status sebelumnya, sebelum transaksi dimulai. Ada dua opsi setelah melakukan aborted, yaitu restart transaction atau matikan transaction. Yang terakhir ada committed, yaitu setelah transaksi berhasil diselesaikan. Dalam database diperlukan ACID properties, yaitu antara lain atomicity, consistency, isolation, and durability. Atomicity berarti menjamin bahwa setiap transaksi yang diperlakukan sebagai satu unit yang berhasil sepenuhnya atau gagal sepenuhnya. Konsistensi berarti memastikan data konsisten dan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai saat terjadi kegagalan. Lalu ada isolation, berarti bahwa satu transaksi tidak dapat membaca data dari transaksi lain yang belum selesai. Kemudian ada durability, yang berarti setelah transaksi berhasil diselesaikan, perubahan yang dibuat pada database tetap ada, bahkan jika ada kegagalan sistem. Kemudian, concurrent execution. Beberapa transaksi diperbolehkan untuk berjalan secara bersamaan dalam sistem. Adapun keuntungannya adalah peningkatan pemanfaatan prosesor dan disk, lalu mengurangi waktu respon rata-rata. Skema concurrency control, yaitu mekanisme untuk mencapai isolation, yaitu untuk mengontrol interaksi di antara transaksi bersama untuk mencegah merusak konsistensi database. Lalu ada schedule. Schedule yaitu urutan instruksi yang menentukan urutan kronologis di mana instruksi transaksi bersamaan dieksekusi. Schedule untuk satu set transaksi harus terdiri dari semua instruksi dari transaksi tersebut. Lalu harus menjaga urutan instruksi yang muncul di setiap transaksi individu. Transaksi yang berhasil menyelesaikan eksekusinya akan memiliki instruksi commit sebagai statement terakhir.
Secara default, transaksi diasumsikan mengeksekusi instruksi commit sebagai langkah terakhir. Transaksi yang gagal menyelesaikan eksekusinya akan memiliki instruksi abort sebagai statement terakhir. Ini contoh schedule pertama, yaitu transaksi 1 dulu yang dijalankan terlebih dahulu, baru transaksi 2. Yang ini merupakan schedule 2, di mana transaksi 2 terlebih dahulu dijalankan, baru transaksi 1. Lalu ada schedule 3. Lalu ada schedule 3. Ketika concurrent schedule ekuivalen dengan serial schedule, maka concurrent schedule ini serializable. Pada schedule ini concurrent dengan schedule pertama tadi. Lalu schedule 4. Ketika concurrent schedule tidak ekuivalen dengan semua serial schedule, maka concurrent schedule itu non-serializable. Dan ini contoh yang non-serializable karena tidak ekuivalen dengan semua serial schedule. Kemudian serializability. Asumsi dasar yaitu setiap transaksi menjaga konsistensi database. Dengan demikian, eksekusi serial dari satu set transaksi menjaga konsistensi database. Schedule mungkin bersamaan adalah serializable jika setara dengan schedule serial. Berbagai bentuk ekuivalensi schedule memunculkan gagasan tentang pertama, konflik serializability. Kemudian yang kedua, view serializability. Lalu ada konflik interaction. Instruksi I dan instruksi J masing-masing transaksi T, I, dan transaksi J. Konflik jika dan hanya jika beberapa item key diakses oleh instruksi I dan instruksi J dan setidaknya salah satu dari instruksi tersebut write key. Misalnya yang pertama, instruksi I read key dan instruksi J read queue. Hal ini tidak konflik karena tidak ada yang melakukan write key. Yang kedua, read key instruksi I read key dan instruksi J write key. Hal ini menyebabkan konflik karena salah satu write key. Yang ketiga juga instruksi I write key dan instruksi J read key. Hal ini menyebabkan konflik karena ada yang melakukan write key. Dan yang keempat, instruksi I melakukan write key dan instruksi J melakukan write key. Hal ini menyebabkan konflik karena terdapat write key. Kemudian konflik serializability. Jika schedule S dapat diubah menjadi schedule S action dengan serangkaian swipe instruksi yang non-konflik, kita katakan bahwa S dan S action adalah konflik ekuivalen. Kami mengatakan bahwa schedule S dan konflik serializable jika konflik ekuivalen dengan serial schedule. Pada schedule 3 dapat diubah menjadi schedule 6. Schedule serial di mana T2 mengikuti T1 dengan serangkaian swipe instruksi yang non-konflik. Oleh karena itu, schedule 3 adalah konflik serializable. Terlihat di sini, write A dan read A. Hal ini menyebabkan konflik. Namun, di sini write A dengan read B. Hal ini tidak menyebabkan konflik karena mengakses data yang berbeda. Sehingga kita bisa melakukan swipe ke atas menjadi seperti ini. Contoh schedule yang tidak konflik serializable. Di sini di T3 terlihat read key dan write key. Hal ini menyebabkan konflik karena salah satu merupakan write. Dan di sini juga di T3 melakukan write key, tapi di T4 juga write key. Hal ini menyebabkan konflik karena write key juga. Karena itu, kita tidak dapat menukar instruksi ke dalam schedule di atas untuk mendapatkan serial T3 T4 atau schedule serial T4 T3. Lalu ada view serializability.
Misalkan S dan X aksen adalah dua schedule dengan himpunan transaksi yang sama. S dan X aksen adalah view yang setara jika tiga kondisi berikut terpenuhi untuk setiap item data key. Jika pada schedule S transaksi TI membaca nilai awal key, maka pada schedule S aksen juga transaksi TI membaca nilai awal key. Jika pada transaksi schedule S TI mengeksekusi read key dan nilai tersebut dihasilkan oleh transaksi TJ jika ada, maka pada schedule S aksen juga transaksi TI harus membaca nilai key yang dihasilkan oleh operasi write key yang sama dari transaksi TJ. Transaksi jika ada melakukan operasi write key di akhir dalam schedule S juga harus melakukan operasi write key di akhir dalam schedule S. Seperti yang terlihat, view equivalence didasarkan hanya read dan write saja. Lalu schedule S adalah view serializable jika view equivalent dengan serial schedule. Setiap konflik serializable schedule juga merupakan view serializable. Jadi, konflik serializability itu sudah pasti view serializability, tetapi tidak sebaliknya. Di bawah ini contoh yang merupakan schedule yang view serializability, tetapi tidak dapat konflik serializability. Di sini terlihat read queue dan write queue. Hal ini menyebabkan konflik yang tidak dapat membuat konflik serializability. Tetapi ini merupakan view serializable karena diakhiri dengan write key di T27, di T28 juga, dan di T29 juga. Kemudian ada recoverable schedule. Perlu mengatasi efek kegagalan transaksi pada transaksi yang berjalan secara bersamaan. Recoverable schedule yaitu jika transaksi TJ read item data yang sebelumnya di-write oleh transaksi TI, maka operasi commit TI muncul sebelum operasi commit TJ. Schedule berikut tidak dapat dipulihkan. Di sini contohnya, jika T8 harus dibatalkan, T9 akan membaca database yang tidak konsisten. Oleh karena itu, database harus memastikan bahwa schedule dapat dipulihkan. Kemudian ada cascading rollback. Cascading rollback yaitu kegagalan transaksi tunggal menyebabkan serangkaian pembatalan transaksi. Pertimbangkan schedule berikut di mana tidak ada transaksi yang belum dilakukan sehingga schedule dapat dipulihkan. Pada di sini, jika T10 gagal, maka T11 dan T12 harus dibatalkan. Lalu ada cascadeless schedule. Cascadeless schedule yaitu cascading rollback tidak dapat terjadi untuk setiap pasangan transaksi TI dan TJ sehingga TJ read item data yang sebelumnya di-write oleh TI, operasi commit TI muncul sebelum operasi read TJ. Setiap cascadeless schedule juga dapat dipulihkan. Sebaiknya batasi schedule hanya untuk schedule yang cascadeless. Selanjutnya, definisi transaction di SQL. Di SQL, transaksi dimulai secara implisit. Transaksi dalam SQL diakhiri dengan commit, yaitu menghentikan transaksi saat ini dan memulai transaksi yang baru. Lalu ada rollback, yaitu menyebabkan transaksi saat ini dibatalkan. Di hampir semua sistem database, secara default, setiap pernyataan atau perintah SQL juga melakukan commit secara implisit jika berhasil dijalankan. Commit implisit dapat dimatikan oleh arahan database. Tingkat isolasi dapat diatur pada tingkat database. Level isolasi dapat diubah pada awal transaksi. Sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.